Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Kayaknya di soundnya Pak, itu diputar-putar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kepada ibu sekalian, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat yang telah diberikan kepada kita sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bermuajahah, dapat bertalabul ilm di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan, kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada kita selaku umatnya dari awal hingga akhir zaman. Mari kita mulai pertemuan pada malam hari ini dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silakan dibuka mushaf surah Al-Fatihah. Kita akan sama-sama tahsin terlebih dahulu surah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Kita akan lanjutkan yang kemarin. Kita sudah sampai surah An-Nazi'at ayat ke-5. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan lanjutkan ayat ke-6 sampai ayat ke-10. Silakan dibuka surah An-Nazi'at juz 30. Halaman 583 pada mushaf umum. Baik, kita sambil mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma tarjufur rajifah. Tatba'uha radifah. Nah, di situ ada tak sukun memiliki sifat yang namanya syiddah dan hams. Syiddah itu dia tekan, tidak mengalir suaranya. Tad. Kemudian ada hamsnya. Hamsnya mengalir suara. Tad. Nah, jadi bukan tad. Kalau seperti itu namanya mengalir suara. Nantinya bukan, sifatnya bukan syiddah, namanya rakhawah. Sedangkan tak ini syiddah, kuat. Tad. Kemudian ditambahkan sifatnya hams. Tad. Nah, tad. Nah, seperti itu. Kita ulang. Tatba'uha radifah. Qulubun yawma idzin wajifah. Nah, itu huruf qaf dibedakan penyebutannya dengan huruf kaf. Kalau huruf kaf berarti ku, kalau huruf qaf berarti qu. Ku dengan qu. Beda ya? Bedanya sedikit seperti itu. Qulubun yawma idzin wajifah. أبصارها خاشعة. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. Inna ditekan terlebih dahulu kemudian ditahan karena di situ ada nun tasydid, artinya apa? Gunnah. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Kita ulang sedikit lagi karena di sini banyak mat tabi'inya ya. Jadi jangan terburu-buru. Inna itu mat tabi'i, kemudian la marduduna itu dua kali mat tabi'inya. Fil hafirah mat tabi'i juga. Jadi jangan terburu-buru. Kita ulang. Yaquluna inna la marduduna fil hafirah.
Walhamdulillahirabbil alamin. Kita cukupkan sampai 10 ayat. Kemudian kita akan lanjutkan dengan tahsin. Baik, bismillah, kita akan bahas dari ayat ke-6, 7 sampai ke 10 insyaallah. Yang pertama, yauma tarjufur rajifah. Di sini ada waw sukun, huruf madlin atau lin ada dua, waw dan ya sukun. Sebelumnya wajib huruf yang berharakat fathah. Maka di sini lin, bukan madlin. Kalau madlin berada di ujung atau di akhir. Karena kenapa? Karena mad artinya panjang. Gak mungkin kita baca yauma. Kalau seperti itu namanya madlin. Tapi ini di tengah bacanya yaumatar. Jadi hukumnya adalah lin. Yauma tarjufur rajifah. Di sini ada ro sukun, sebelumnya adalah huruf yang berharakat fathah, maka ro-nya tafkhim, mohon maaf. Ro-nya ro tafkhim artinya adalah tebal. Yauma tebal ro-nya. Yauma tarjufur rajifah. Kemudian di sini ada alif lam, setelahnya ada ro yang bertasydid, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah. Ini tafkhim ro-nya. Kemudian di sini mad tabi'i. Alif sebelumnya ada fathah, maka panjangnya 2 harakat. Rajifah. Dua harakat saja. Jangan rajifah terlalu panjang. Nah, ta ini dibacanya seperti ha besar kalau diwakafkan. Kalau di akhir, betul. Kalau diwakafkan rajifah. Jadi jangan baca rajifat, jangan. Atau rajifah, tipis. Ta marbutoh ini kalau di akhir diwakafkan, maka bunyinya seperti ha besar. Rajifah, seperti itu. Lanjut. Tatba'uha radifah. Ini ada ta sukun yang tadi saya jelaskan. Ta ini memiliki sifat yang namanya hamas dengan syiddah. Hamasnya adalah mengalir nafas. Tad sedikit saja, tidak terlalu berlebihan. Kemudian di sini ada alif, sebelumnya fathah. Pada dasarnya ini mad tabi'i, pada dasarnya. Tetapi karena setelah huruf alif ini ada alif lam syamsiyah, maka alif di sini sebagai mad tabi'i tidak berlaku. Maka langsung masuk ke dalam alif lam syamsiyah. Dan cara bacanya tidak dipanjangkan. Tatba'uhar, tidak. Tapi langsung ke ro-nya. Tatba'uhar radifah. Sama, ini juga alif sebelumnya adalah fathah, ro fathah, maka mad tabi'i 2 harakat. Radifah diain saja. Radifah, jangan sampai radifah terlalu panjang. Sama, ini tak marbutoh di akhir seperti layaknya ha besar. Kemudian qulubui, sini ada mad tabi'i, sebelumnya lam berharakat dhammah ketemu dengan waw sukun mad tabi'i. Kemudian di sini ada tanwin, hukum tanwin bertemu dengan ya apa? Idgham bi gunnah. Kalau dikatakan idgham bi gunnah, maka dimasukkan dengan ditahan. Qulubuyaw, tahan dulu. Qulubuyaw, tanwinnya tidak dibaca jelas karena idgham dimasukkan. Bi gunnah ditahan. Qulubuyaw. Ini sama, lin juga karena di tengah. Yauma idzi wa, ada tanwin, kasrah tain bertemu dengan huruf waw, maka idgham bi gunnah juga. Cara bacanya sama ya, dimasukkan kemudian ditahan. Yauma idzi wajifah, mad tabi'i, ini sama seperti layaknya ha besar. Kemudian ada ba di sini qalqalah.
Qalqalah apa Pak? Sugro apa kubro? Sugro. Alasannya kenapa? Alasannya jangan pakai karena di tengah kalimat, jangan. Karena sukunnya asli. Sukunnya ini asli, bukan disebabkan waqaf. Kalaupun ada ba, kemudian sukunnya asli di akhir kalimat, maka dia jadinya apa? Qalqalah sugro atau qalqalah kubro? Tetap sugro. Tetap sugro. Karena apa? Karena sukunnya asli. Berbeda dengan tabbat yada abi lahabi wa tabb. Itu namanya qalqalah akbar. Ayat keduanya ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Di akhir itu sukunnya bukan asli. Kenapa dikatakan qalqalah kubro? Karena sukunnya tidak asli. Sukunnya disebabkan waqaf. Jadi bedanya itu. Kalau qalqalah sugro sukunnya asli, kalau qalqalah kubro sukunnya disebabkan waqaf. Adsaruha ini sama mad tabi'i, kha sama mad tabi'i, ini juga sama marbuthah layaknya ha. Kita cukupkan Pak ya? Karena tidak cukup waktunya. Insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan selanjutnya. Baik, kita tutup dengan sama-sama membaca alhamdulillahirabbil alamin dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.